Lanjut lagi, Wak. Jadi anggota keluarganya Dewi ini terdiri dari 4 orang. Pertama Dewi, terus suaminya Mas Gazi, anak pertamanya namanya Raffi, dan anak keduanya yang laki-laki juga umurnya kala itu masih 1 tahunan lebih namanya Bima. Dewi, Mas Gazi, Raffi, Bima. Ya, nah kejadian yang menimpa keluarga Dewi ini bermula pada saat dia bersama anak-anaknya ditinggal tugas sama Mas Gazi keluar kota untuk keperluan pekerjaan. Dan FYI, Wak, Mas Gazi ini adalah seorang pekerja seni, khususnya di bidang film. Dia sering sekali terlibat proyek kerjasama dengan beberapa produser dan sutradara terkenal. Beberapa proyek yang Mas Gazi kerjakan ini, Wak, sering sekali meraih kesuksesan dan laku keras nih di pasarannya kan. Karena tuntutan profesinya itu, Mas Gazi pun sering sekali ditugaskan keluar kota selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sampai proyek filmnya ini selesai. Jadi ceritanya pada malam ini Dewi ini sedang berada di rumah bersama Raffi dan Bima karena Mas Gazi sedang ada proyek untuk syuting film horor di luar kota, tepatnya di daerah dekat puncak. Nah, pas lagi enak-enak tidur ini, Wak, Raffi, anak pertamanya Mbak Dewi ini tiba-tiba terbangun dengan wajah yang gelisah gitu. Mbak Dewi yang waktu itu belum tidur nanya lah kan, kamu kenapa nak? Kok tumben jam segini bangun? Katanya kan. Mendengar mamanya ngomong kayak gitu, Raffi bilang, Raffi kebelet pipis bu, anterin Raffi pipis ya. Katanya, oh ya udah sini yuk, nah ibu anterin, kata dia. Nah setelah pipis mereka bergegas lagi lah balik ke dalam kamar kan. Nah pas baru aja nyampe di kamar, Wak, Raffi ini, aduh merinding, Raffi ini tiba-tiba menunjuk ke dinding sambil bilang, Bu, itu siapa bu? Wajahnya serem kali, matanya melotot, warna matanya merah bu, kata dia. Nah Dewi yang mendengar pertanyaan Raffi yang tidak biasanya langsung ngomong, ada apa nak? Ada apa-apa ibu? Nggak ada lihat apa-apa kok, nggak ada apa-apa di tembok tuh. Itu loh bu, ada dia ngeliatin kita bu, dia marah, matanya merah bu. Dewi yang ngerasa ada sesuatu yang nggak beres langsung bilang lah sama anak, udah ditutup matanya, udah nggak usah dilihat, kamu baca aja Al-Fatihah ya nak ya. Nggak cuma nyuruh Raffi, Wak, Dewi juga buru-buru nih baca Al-Fatihah dalam hati kan. Tapi entah kenapa Nadia ya, doa yang aku bacakan itu, surat Al-Fatihah yang aku bacakan ini selalu terputus-putus di tengah-tengah. Iya kan nak berdua, iya kan nasta'in. Apa lagi ya? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selalu terputus-putus, nggak selesai-selesai, Wak. Dewi berusaha untuk mengulang membaca Al-Fatihah itu tapi selalu ngeblank. Sehingga doa atau surat yang dilanjutkan yang nggak bisa sampai selesai. Nah, mendapati dirinya kesulitan membacakan doa, Dewi pun jadi diliputi perasaan takut. Apalagi di sini Dewi baru ngeh kalau memang betul sejak maghrib tadi nih, nah dia sebelum malam ini ya, sejak maghrib tadi aku memang udah merasa kalau hawa rumah ini berbeda dari biasanya. Cuman di maghrib tadi Dewi nggak ambil pusing, Wak. Dia masih anggap oh itu mungkin perasaan aku aja. Nah tapi di sini terbukti ketakutan itu semakin bertambah ketika dia mendengar perkataan Raffi barusan, ada yang berdiri dekat tembok tuh matanya melotot warna merah. Saat itulah Dewi pun mulai berpikir aneh-aneh. Tapi ya gitulah, Wak, dengan cepat Dewi langsung mengusir pikiran buruk. Udah nggak ada apa-apa kok, mungkin Raffi salah tengok aja. Namanya juga anak-anak. Pun juga aku lagi ngantuk nih, makanya nggak selesai tuh baca doanya. Gitulah pikiran positifnya Dewi kan, Wak. Dewi pun balik lagi ke kasur, dia pun menarik selimutnya sembari memejamkan mata. Dah tuh malam pertama. Keesokan harinya Dewi dan kedua anaknya kembali beraktivitas seperti biasa. Masuklah malam nih, Wak. Pada sekitar jam 9 malam Dewi dan anak-anaknya sudah tertidur pulas nih. Pada saat sedang tertidur, tiba-tiba Dewi dikejutkan dengan suara Bima, anak yang kecil, anak masih balita tuh. Bima ini nangis kencang kali suaranya. Terbangunlah si Dewi nih kan, dan waktu dia terbangun ini Dewi mendapati Bima sedang menangis dengan posisi matanya masih terpejam. Dewi langsung lah kan gendong si Bima dan langsung berusaha untuk menenangkan Bima. Tapi Nadia entah kenapa lagi-lagi tidak seperti biasanya tangis Bima ini nggak kunjung reda. Biasa ku gendong bentar, ku tepuk-tepuk, ku nenenin selesai, ini ndak loh. Dewi lanjut lagi baca selawat, baca doa, tapi lagi-lagi Bima masih terus menangis, Wak. Dari tengah malam itu sampai subuh. Bayangkan sampai subuh, Wak, baru Bima ini berhenti nangis, baru dia bisa tidur balik. Nah Dewi yang merasa kalau kedua anaknya ini bertingkah tidak biasa 2 hari belakangan ini, paginya langsung nelponlah suaminya Mas Gazi kan. Pada saat itu Dewi menceritakan kejanggalan yang mereka alami beberapa hari belakangan. Nah Mas gini, kata siapa? Kata Mas Dewi. Kata Mas Dewi, kata Mbak Dewi. Mendengar keluhan Dewi, Mas Gazi cuman menjawab santai, Wak. Alah udahlah sayang, jangan dikait-kaitin sama hal-hal mistis, nggak ada apa-apa kok itu. Toh selama ini kalau misalnya aku dinas keluar, kalian selalu baik-baik aja kan di rumah itu, kata Mas Gazi.
Iya sih mas, tapi kok ini agak beda mas ya, kata Dewi Wak. Meskipun agak kecewa sama respon suaminya, Dewi berusaha untuk memaklumi. Dewi tahu betul kalau suami Akuna itu dan dia tipikalnya bukan orang-orang yang percaya sama hal-hal goib. Dan sesuai saran dari suaminya, Mbak Dewi ini pun berusaha untuk mengabaikan kejadian-kejadian tadi, kejadian-kejadian kemarin maksudnya. Tapi sayangnya Wak, semakin lama tingkah anak-anaknya terutama Bima ini justru semakin macam nggak masuk akal Wak. Dimana pada suatu hari di hari berikutnya nih, di malam berikutnya pada sekitar jam 1 dini hari, Dewi yang lagi tertidur pulas dikejutkan dengan suara Bima yang lagi tertawa riang. Pas Dewi buka mata, Dewi semakin dibuat heran ketika dia mendapati Bima ternyata sudah tidak ada lagi di samping dia. Wah, yang ada waktu itu Bima ini lagi berdiri di depan jendela kamar yang memang nempel sama kasur bagian kepalanya si Dewi, dalam posisi memegangi tali sambil loncat-loncat bahagia gitu. Macam lagi ada yang ngajak main. Dewi langsung tarik tangannya Bima. Kan aduh, kenapa aku tiba-tiba merinding. Dewi langsung ditarik tangan Bima. Bima, kamu main sama siapa nak? Gak dijawab sama Bima. Bima masih kecil ya kan. Bima hanya terus tertawa sambil terus melihat ke arah jendela. Aduh ya Allah, serem banget. Dewi yang penasaran, dia buka itu jendela yang nempel dekat kasurnya itu kan. Pas dibuka, pas ditengok, gak ada siapa-siapa di sana. Betul-betul kosong, melompong, gak ada. Nah, ketakutan lah si Dewi kan. Dia langsung lah peluk Bima sambil juga membacakan ayat kursi di telinganya si Bima. Lama-kelamaan mata Dewi ini pun terasa berat, dan beberapa saat kemudian untungnya Bima dan Dewi bisa tertidur lagi. Dah ada 3 kali nih. Nah, pas bangun keesokan harinya, Dewi makin yakin lagi kalau oh ini pasti ada sesuatu yang gak beres di rumahku. Pasti ada sesuatu yang gak beres sedang menimpa keluargaku. Tapi kali ini dia gak langsung cerita ke suaminya Wak, karena dia tahu kali kalau aku ngadu lagi ke suami aku pasti dia gak percaya nak. Sedih memang kalau gak dipercaya tuh Wak. Tahu dibilang halu entah apa, karena aku paham kok perasaanmu Mbak. Pernah juga aku kayak gitu, gak percaya lagi aku dong. Coy. Akhirnya karena Wak, Dewi pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Ustadz yang tinggal di dekat rumahnya memang. Sesampai di sana, Dewi bilang, "Bapak, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kesini karena saya mau minta tolong." Loh, minta tolong apa Mbak Dewi? "Pak, saya mau minta tolong, dilihatinlah tolong itu rumah saya, kira-kira ada apa Pak ya? Beberapa malam belakangan ini anak saya seperti ada yang mengganggu, tidak seperti biasanya Pak kata Mbak Dewi. Mendengar itu Pak Ustadz jawab, "Aduh Mbak, mohon maaf sekali. Saya tidak bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Saya bantu doa aja Mbak ya, semoga anak-anaknya Mbak baik-baik aja." "Walah gitu ya Pak ya. Yaudah makasih lah Pak ya, maaf mengganggu waktunya." "Nggak bisa Pak Ustadz dibantu Pak Ustadz cuma bisa ya udah saya bantu doa," kayak gitu. Mendengar jawaban Pak Ustadz, Dewi pun pulang dengan tangan hampa dan masih juga diliputi rasa ketakutan. Oh, anak-anaknya dua masih kecil, suami nggak ada rumah kok. Di titik ini Dewi masih penasaran sama apa yang sebenarnya terjadi sama anak-anak aku Nadia. Sebagai seorang ibu, Dewi sangat yakin kalau apa yang kedua anaknya alami ini bukanlah sesuatu yang sepele. Dewi pun terus lagi berusaha mencari orang yang memang bisa membantu melihat sosok yang mengganggu anaknya. Setelah beberapa lama mencari informasi, akhirnya ada nih Wak, tetangganya si Dewi yang memberikan info bahwa Mbak ada nih Mbak satu orang pintar yang tinggal di lingkungan kita. Namanya Pak Imam Mbak, coba Mbak minta tolong sama dia. Dewi tahu nih Wak sama Pak Imam karena by the way Pak Imam ini merupakan pencari rumput yang sering kali lewat di depan rumahnya Dewi. Jadi setiap kali dia mau pergi ke ladang, dia pasti lewat depan rumah Dewi tuh. Coba aja Mbak ketemu sama Pak Imam. Nah, mungkin juga sering tuh dia lewat depan rumah Mbak. "Oh iyalah, nantilah coba saya tanya sama Pak Imam," kata Mbak Dewi. Nah, pagi itu Dewi pun berdiri di depan pagar sembari menunggu Pak Imam lewat. Dari kejauhan Dewi udah lihat tuh, oh Pak Imam nih naik motor nih. Oh alhamdulillah udah lewat deh. Dan Dewi pun langsung melambaikan tangan ke arahnya Pak Imam sehingga Pak Imam bisa melihat Dewi dan menepikan motornya. Pada saat itu juga Dewi langsung menceritakan semua yang dialami sama Raffi, sama Bima, anak-anaknya ini kepada Pak Imam. Ya kan, "Pak jadi gini Pak," semua diceritain. Tapi karena waktu itu Pak Imam ini sedang terburu-buru, Wak, dia bilang, "Mbak Dewi, saya bisa bantu tapi nggak sekarang. Mbak Dewi sekarang siapin aja garam kasar ya. Nanti coba saya bantu pagarin Mbak sama anak-anak Mbak. Insya Allah nanti sore sepulang saya dari sawah, saya mampir ke sini ya Mbak ya," kata Pak Imam. "Oh iyalah Pak, saya siapin dulu lah itu garam kasarnya. Makasih banyak ya Pak ya. Maaf kali kalau saya sampai memberhentikan Bapak di pinggir jalan kayak gini," kata Mbak Dewi. "Udah nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa." Nah, singkat cerita, Dewi pun langsung itu bergegas ke toko kelontong dekat rumahnya untuk membeli itu garam kasar tuh kan. Seharian itu Dewi nggak sabar nunggu Pak Imam balik, nunggu Pak Imam datang ke rumahnya. Tapi sayangnya ditunggu sampai sore itu Pak Imam nggak kunjung datang ini untuk menemui Mbak Dewi di rumah. Mbak Dewi masih coba untuk berpikir positif kan. Oh mungkin Pak Imam kecapean, mungkin masih ada kerjaannya, makanya dia nggak jadi nih ke rumahku.
aku. Ya udahlah, nggak apa-apa. Insya Allah Bima sama Raffi baik-baik aja malam ini, mereka bisa tidur nyenyak. Tapi sayangnya harapan Dewi ini nggak terwujud, Wak, karena malam itu Bima sang bungsu ini kembali bertingkah janggal. Dimana sekitar jam 1 dini hari Dewi dikejutkan dengan suara Bima yang sedang tertawa. Waktu buka mata, lagi-lagi Dewi melihat Bima dalam posisi lagi loncat-loncat di pinggir jendela, seolah-olah dia sedang bermain sama seseorang yang ada di luar jendela itu. Panik lagi Dewi kan, ditarik tangan Bima. Ya Allah, nak, kamu nih main sama siapa sih, nak? Ditengok ke jendela nggak ada orang memang, Wak. Aduh, merinding. Nah, Bima yang merasa aktivitas mainnya sedang terganggu langsung menangis histeris, Wak. Dan sepanjang malam itu dari jam 1 tuh Nadia, Bima sama sekali nggak bisa ditenangkan. Dia terus-terusan menangis sambil matanya tetap melihat ke arah jendela. Apa nggak stres, Wak, Dewi waktu itu? Karena terus mengalami kejanggalan secara berturut-turut. Akhirnya keesokan harinya Dewi pun balik lagi, Wak, nelpon suaminya Mas Gazi. Mas, ini gimana sih, Mas? Bima tiap malam selalu loncat-loncat di pinggir jendela loh. Dia kayak lihat hantu, Mas. Ah, udahlah sayang, kamu nih selalu percaya sama yang hal-hal goib ini. Anak main malam-malam tuh biasa, yang mungkin Bima ya lagi pengen main aja. Tapi kalau kayak gini udah nggak bisa didiemin lagi nih, Mas. Ini udah parah nih. Kamu nggak ngalamin langsung sih, makanya ngomongnya kayak gitu. Ngegampangin kamu nih. Kan Mas Gazi memang masih di luar kota kan, Wak. Nah, saat sedang berdebat dengan Mas Gazi, Dewi dikejutkan dengan suara ketukan pintu depan, Wak. Tok tok tok, ada yang datang. Dewi langsung bukain pintu dan ternyata yang datang siapa, Wak? Pak Imam. Tanpa berbasa-basi di situ Pak Imam bilang, "Mbak, mohon maaf kemarin sore saya nggak sempat mampir karena saya ada urusan mendadak. Tapi Mbak, saya sudah tahu apa yang terjadi di rumah Mbak Dewi." Dengar itu Dewi langsung nggak sabar kan. Jadi gimana Pak? Gimana, ada apa di rumah saya nih? Tadi malam setelah saya sholat tahajud, saya diberikan petunjuk bahwa ada sosok makhluk bermata merah yang mengganggu keluarganya Mbak Dewi. Rinding aku. Dan sebenarnya mohon maaf ya Mbak ya, sosok ini sengaja dikirim seseorang untuk mencelakai suami Mbak, kata Pak Imam, Wak. Mendengar penjelasan Pak Imam langsung terkejut si Dewi, Wak. Pertama, ya, pada saat itu Dewi ini sama sekali belum cerita tentang makhluk bermata merah yang dilihat Raffi kepada siapapun. Tapi ternyata di sini Pak Imam udah tahu kalau memang ada sosok mata merah di situ. Terus yang kedua, Wak, Dewi ini juga tidak menyangka kalau ada orang yang sengaja mengirim teror itu untuk Mas Gazi. Dengan penuh keheranan Dewi balik lagi nanya sama Pak Imam, "Pak, bentar dulu Pak, suami saya ini bukan pejabat, bukan juga petinggi institusi. Dia cuma pekerja film, Pak. Masa iya sih ada orang yang ngirim santet buat suami saya? Sepenting apa suami saya ini?" Pertanyaan Dewi ini juga bukan tanpa alasan, Wak. Secara kan circle-nya Mas Gazi di tongkrongan maupun di kerjaannya kebanyakan anak muda, nah. 70% tuh anak muda semua tuh. Dan waktu itu Mbak Dewi ini mikir, halo, zaman sekarang loh, zaman modern loh, ini 2019 lah ini. Aku pun tinggal di kota-kota besar ya. Masa ada yang ngirim-ngirim kayak gitu? Itu pikir Mbak Dewi pertamanya, Wak. Nah, melihat Dewi yang kebingungan, Pak Imam bilang lagi, "Mbak, yang namanya orang nggak beriman pasti ada aja Mbak di mana-mana. Nggak kenal tempat orang-orang kayak gitu. Udahlah, sekarang Mbak nggak usah khawatir. Ini garamnya," dia sambil kasih garam, "Wah, ini garamnya sudah saya doakan. Silakan Mbak tabur di sudut-sudut rumah ya. Insya Allah nggak ada gangguan lagi," kata Pak Imam. Dan setelah memberikan garam itu, Pak Imam ini pun berpamitan pulang. Sedangkan Dewi lanjut itu, Wak, mengikuti apa yang dikatakan sama Pak Imam. Ditaruh lah itu kan garam-garam kasar tuh. Nah, setelah menaburkan garam kasar, Dewi tuh agak sedikit merasa cukup lega, Wak. Dia berpikir bahwa malam ini pasti Bima akan tidur nyenyak tanpa ada gangguan apapun. Ya kan, harapannya kayak itu. Tapi sayangnya harapan itu tidak terjadi karena pada jam 1 malam lagi-lagi tiba-tiba saja Bima ini mendadak menangis histeris. Nggak main lagi, Dewa langsung nangis. Dan kali ini Dewi betul-betul merasa kewalahan karena Bima sama sekali lagi-lagi tidak bisa ditenangkan. Udah ku coba Nadia berbagai cara, ku gendong iya, ku kasih susu iya, ku bacakan selawat, ayat kursi, muterin murotal, tapi sayangnya semua itu nggak mempan. Masih nangis Bima nih. Barulah itu waktu azan subuh berkumandang, si Bima baru bisa agak tenang sedikit. Pupus, nggak mempan berarti garam-garam dikasih sama Pak Imam tuh kan. Kejadian teror ini selalu terjadi secara berulang-ulang selama berhari-hari. Bima selalu menangis tengah malam dan baru bisa berhenti saat azan subuh. Terus itu, Wak. Hal itu pastinya betul-betul menguras energi dan juga emosinya Dewi kan, Wak. Di saat yang sama Dewi ini juga merasa sedih karena taburan garam yang dikasih sama Pak Imam tuh nggak mempan, tidak membuat gangguan-gangguan itu berhenti. Tapi kan, Wak, sampailah pada akhirnya nih, di tengah keputusasaan itu Nadia, aku bertemu dengan seseorang yang bisa memvalidasi kekhawatiran aku. Dimana pada saat itu, waktu Dewi ini sedang berada di sekolahnya Raffi untuk mengambil paspor.
mengambil rapor. Maaf Mbak Dewi, pas lagi nunggu giliran ngambil ini Wak, Dewi bertemu dengan orang tua teman sekelasnya Raffi yang merupakan seorang indigo. Dari mana Dewi bisa tahu kalau dia indigo, Nadia? Karena si orang tua ini atau si Mbak ini dan keluarganya adalah YouTuber yang terkenal dengan hal-hal mistis. Nebak-nebak kalian ya? Udahlah, kan privasi kata Mbak Dewi, nggak boleh disebutkan. Kita sebut aja lah nama si Mbak ini, Mbak Zara ya, si orang tua temannya Raffi yang YouTuber hal mistis nih. Dah Mbak Dewi pun langsung lah datangin Mbak Zara ini. Mbak, mohon maaf Mbak, saya tahu Mbak ngerti sama hal-hal mistis. Tolong saya Mbak, tolong liatin apa yang lagi ganggu anak saya, karena beberapa minggu ini tingkah mereka sering nggak masuk akal Mbak. Dengar itu si Mbak Zara ini bilang, oh anak-anak Mbak ada yang ganggu. Coba Mbak, maaf saya lihat tangannya Mbak dulu, kata si Mbak Zara. Dan Mbak Zara pun langsung memegang tangannya Dewi sambil menutup mata. Nah, beberapa saat kemudian dia pun membuka mata sambil berkata, oh iya Mbak, maaf ya Mbak ya, ini memang ada yang ganggu. Dan ini kiriman buat suami Mbak Dewi. Oh berarti anak saya yang tiba-tiba rewel dan juga tiba-tiba ketawa ini betulan gara-gara diganggu kan Mbak? Bukan perasaan saya aja kan Mbak? Bukan Mbak, bukan. Memang betul keluarga kalian ini sedang diganggu. Yang saya lihat sosoknya bermata merah Mbak. Ya Allah, merinding. Mendengar penjelasan itu langsung lemas. Aku juga ikutan lemas loh Mbak. Ngapa ya? Dengan omongan si Mbak Zara tadi sudah terbukti bahwa ada dua orang yang mengatakan hal yang sama. Pak Imam sama siapa ini? Sama Mbak Zara ini, YouTuber hal-hal mistis nih. Mereka sama-sama melihat bahwa ada makhluk bermata merah yang merupakan sosok yang sengaja dikirim untuk mencelakai suaminya Mbak Dewi, Mas Gazi. Iya kan? Nah setelah mendapatkan penjelasan itu, Dewi pun berterima kasih kepada Mbak Zara. Makasih banyak ya Mbak ya, doakan kami semoga nggak kenapa-napa. Sampai di sini Wak Dewi ini merasa kalau dia ini memang butuh bantuan orang pintar. Dia tuh udah nggak sanggup lagi menghandle kejanggalan-kejanggalan yang memang menimpa anaknya ini sendirian Wak. Mas Gazi belum balik lagi ke rumah. Akhirnya di situ Dewi pun memutuskan menceritakan hal tersebut kepada mertua dan juga kakak kandungnya. By the way, Dewi udah yatim piatu kala itu Wak. Tapi sayangnya waktu ngadu ini mereka juga tidak memberikan respon yang memuaskan hatinya Dewi Wak. Mereka menganggap kalau kerewelan Bima tiap malam itu merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi. Di titik ini makin-makin lah Dewi itu betul-betul ngerasa sendirian karena tidak ada seorang pun yang bisa memahami kekhawatiran aku, termasuk suami aku sendiri Nadia. Rasanya betulan gak enak. Mungkin ada juga Wawa yang ngerasain hal kayak gitu gak sih? Sabar ya Wak. Dewi hanya bisa menyimpan kegelisahannya sampai akhirnya Mas Gazi sendiri yang bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keanehan yang dialami oleh Bima. Nampak langsung itu siapa? Mas Gazi. Nah jadi ceritanya Wak, beberapa hari pun berlalu sampai akhirnya Mas Gazi ini sudah pulang dari luar kota itu. Di malam itu pada saat sedang tertidur lelap, Dewi dan juga Mas Gazi tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan Bima. Kok rasa lah itu Mas. Parahnya lagi Wak, kali ini Bima tuh gak cuma rewel biasa, tapi seluruh badannya mengalami kejang-kejang yang sangat hebat. Oh ya Allah kasihan. Dan secara perlahan-lahan Wak, tubuh kecilnya Bima ini berubah menjadi kaku. Barulah panik di situ Mas Gazi kan Wak. Dia mencoba segala cara untuk bisa menenangkan Bima, tapi sebagaimana malam-malam sebelumnya, kerewelan Bima ini gak kunjung bisa berhenti begitu aja. Gak bisa dengan cara ditenangkan kayak gitu Mas. Ini sampai kejang-kejang Wak Bahkan sebetulnya subuh itu Mas Gazi ini lagi ada project Wak buat syuting film. Tapi karena Bima terus-terusan rewel, Mas Gazi pun akhirnya bilang, udahlah sayang, aku izin gak masuk kerja aja lah. Udah biarin aja aku jagain Bima. Gak tega aku nengok dia nangis sekejer kayak gitu. Nah kan, apa aku bilang? Bima tuh selalu nangis kejer macam tuh tiap malam loh Mas. Bisa kamu lihat sendiri kan, aku ini bukan ngada-ngada. Udahlah sana, berangkat aja lah kamu. Bima biar aja aku yang jagain. Biasanya nanti juga azan subuh berhenti kok si Bima nih. Kata siapa? Kata apa? Kata siapa tadi? Mbak Dewi. Dan setelah beberapa kali dipaksa, akhirnya Mas Gazi pun berangkat kerja nih Wak. Dan meninggalkan mereka bertiga lagi di rumah. Setelah Mas Gazi pergi dan subuh pun berlalu, ternyata tangisan Bima ini nggak juga mereda Wak Kata dia udah pede tuh, subuh pasti berhenti. Ini enggak. Sampai waktu menunjukkan pukul 8 pagi, barulah ini berhenti siapa? Si Bima menangis. Panik lagi Dewi di sini Wak, karena nggak biasanya subuh berhenti kan. Dewi telepon lagi Mas Gazi dan meminta, udahlah Mas pulang lah Mas. Iya bentar lagi Mas pulang. Nah waktu Mas ini mau pulang kan panik nih Wak di lokasi syuting. Ternyata ada nih salah satu temannya Mas Gazi yang mendengar percakapan antara Mas Gazi sama si istrinya itu. Kenapa Mas? Kata temannya Mas Gazi kan. Nah disitulah Wak, Mas Gazi
Gazi pun bercerita tentang Bima yang belum berhenti menangis sejak jam 1 malam tadi. Mendengar hal itu, kasihanlah ini Wak kawannya. Dia pun langsung menawarkan bantuan. Dia bilang gini, Mas, ada yang ganggu itu Mas anak kamu. Aku punya kakak, punya Mas. Mas, aku bisa Mas bantu hal-hal kayak gini. Apalagi kalau misalnya korbannya anak-anak, kata temennya. Nah, karena udah kepepet, akhirnya Mas Gazi yang skeptis ini pun mengiyakan bantuan temannya. Dan singkat cerita, temannya Mas Gazi bersama masnya, yang kita panggil aja lah namanya Pak Farhan, sampailah itu di rumahnya Mbak Dewi. Nah, pas baru nginjak lantai teras aja nih Nadia ya, si Pak Farhan ini langsung bilang, aduh Mas, ini rumahnya panas sekali, kata dia. Udah Mas Gazi diam aja. Iya, ayolah masuk dulu Pak. Pas baru aja masuk itu Wak, tiba-tiba Bima yang lagi ada di dalam kamar langsung tiba-tiba nangis histeris gitu. Semakin Pak Farhan mendekati Bima, tangisannya makin kencang sampailah akhirnya udah bertatap-tatapan sama Bima yang waktu itu lagi digendong sama siapa? Sama Mbak Dewi. Pak Farhan langsung bilang, udah Mbak, nggak apa-apa, taruh aja di sofa. Udah, taruh di situ, nanti nangisnya pasti berhenti. Udah, bismillah. Udah capek itu dia kerasukan dari subuh. Itu kata Pak Farhan Dengar itu kagetlah Mbak Dewi. Ya Allah, ternyata sejak semalam Bima ini gak hanya lagi diganggu oleh sosok makhluk bermata merah yang lagi ngajak dia main itu, melainkan dia sudah di tahap dirasuki. Anak kecil 1 tahunan ini udah tahap dirasuki, kata Pak Farhan. Pantesan sepanjang malam itu dia cuma bisa nangis aja. Ya Allah, gak tega pula, aku masih kecil loh padahal siapa ini Bima. Betul Wak, berhenti nangisnya. Dan pada saat itu Mbak Dewi sama Mas Gazi pun langsung nanya, ini makhluk apa sih Pak yang ganggu anak-anak kami? Pak Farhan jawab, ada 2 makhluk Mbak, 2 jenis makhluk, tapi di sini dia tidak dijelaskan secara rinci bentuknya macam apa. Nah, aku pun fokusku bukan nanya itu makhluk apa, aku fokus ke anak aku lah, kata Mbak Dewi. Baru dengar penjelasan itu aja Dewi betul-betul merasa marah kali Wak, sekaligus juga bingung. Dia sama sekali tidak menyangka kalau gangguan itu tertuju pada Bima yang waktu itu belum genap berusia 2 tahun, bahkan belum bisa ngomong apa-apa. Nah, dia tuh gak bisa ngomong apa yang dia rasakan. Makin hancur lagi hati aku kan. Nah, di sisi lain Mas Gazi, dah itu Wak, dia merasa bersalah kali. Awalnya pasangan ini Mbak Dewi sama Mbak Gazi Mbak Dewi sama Mas Gazi berpikir cukup dengan iman dan keyakinan aja gangguan-gangguan itu pasti bakal hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata baru disinilah kami mengerti ada kalanya iman kami ini melemah sehingga tidak mampu menghalau teror yang menimpa Bima anak kami. Dan kata Mbak Dewi juga, waktu titik itulah suami aku yang awalnya skeptis, dia nggak percaya sama gangguan-gangguan mistis di zaman modern ini, akhirnya langsung tersadar deh itu bahwa hal-hal gaib semacam ini memang ada di dunia nyata. Di sanalah Mas Gazi ini menyesal sudah menyepelekan dan menyangkal apa yang dialami keluarganya selama ini. Dan setelah menyadari hal itu, Mas Gazi pun akhirnya sepakat untuk melakukan ruqyah pembersihan di rumahnya dengan dibantu sama si Pak Farhan tadi Dah tuh. Nah, usai melakukan ruqyah, Mas Gazi pun langsung bertanya perihal, Pak, siapa pelaku yang mengirim teror itu kepada keluarga saya? Di situ dengan tenang Pak Farhan menjawab, Pak, saya nggak bisa ngasih tahu siapa orangnya. Tapi yang jelas orang itu mengirim gangguan karena dia iri sama Mas Gazi. Akhir-akhir ini coba Bapak ingat, beberapa job besar larinya ke Mas Gazi kan? Padahal dulunya ke dia. Mungkin Mas tahu dia siapa, tapi saya nggak mau bilang. Tapi di sini tolong Mas. Tolong ya Mas Gazi, jangan pernah berpikir untuk berhenti dari pekerjaan ini. Gangguan ini cuma bentuk dendam orang syirik yang tidak percaya bahwa rezeki semua sudah ada bagiannya. Jadi sekarang Mas gak perlu tahu siapa orangnya. Kalaupun Mas tahu, udah Mas diam aja. Biarkan dia sendiri yang sekarang sedang bertanggung jawab atas ulahnya. Jadi macam langsung mungkin nih Nadia ya, macam langsung dibalikin sama Pak Farhan juga aku nggak tahu, tapi suamiku lebih memilih untuk mengikuti sarannya Pak Farhan. Nah, di saat yang sama Dewi balik lagi nih nanya sama Pak Farhan, Pak, kenapa justru anak saya yang kena teror itu? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan Mas Gazi? Kan dia dendamnya sama Mas Gazi gitu kan. Nah, di sinilah Pak Farhan menjelaskan kembali bahwa si orang yang dendam ini, yang juga si pekerja film ini memang mau menghancurkan keluarganya Mas Gazi satu persatu. Tapi dia mulai dari anak yang paling kecil, Wak. Kenapa? Karena menurut dia, seorang ayah ini akan merasa hancur jika anaknya celaka terlebih dahulu. Makanya itulah, Wak, dia menjadikan Bima sebagai target utama anak paling kecilnya Mas Gazi. Setelah Bima, barulah nanti naik itu ke Raffi. Setelah Raffi, baru naik ke istrinya. Dan Mas Gazi inilah yang akan menjadi target terakhir, Wak. Orang ini memang sengaja buat Mas Gazi itu tersiksa dengan melihat satu persatu anggota keluarganya dihabisi. Sakit orang tuh pasti ya, psikopat ya Allah. Itu tujuan pertamanya, Wak. Tapi untunglah dari pertama udah diberhentikan sama Pak Farhan kan, atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya juga, Wak, sejak dilakukan ruqyah itu keluarganya Mas Gazi ini pun kembali bisa hidup normal seperti biasa. Mereka sama sekali sudah tidak mengalami kejadian aneh-aneh lagi. Pertamanya,
Iya memang betul pertama-tamanya kayak gitu. Sayangnya teror tuh balik